Banyak cara mengabdi pada bangsa, bahkan di tengah keterbatasan. Perkenalkan, Andik Santoso. Sudah 18 tahun ia mengajar sebagai guru honorer di SD Negeri Jipurapa II di Dusun Kedung Dendeng, Desa Jipurapa, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kondisinya jauh dari sejahtera. Dari pengabdiannya mengajar, ia mendapat gaji 300.000 per bulan. Perjalanan mengajarnya pun penuh tantangan. Dengan sepeda motornya, Andik harus menempuh hutan selama 30 menit. Kalau hujan, kondisi jalannya tentu lebih menantang. Jalan yang tadinya berdebu bisa menjadi kubangan lumpur. Sudah ada 11 kali Andik harus mengganti sepeda motornya akibat kondisi jalan yang seperti ini. Tentu jangan berharap ada bengkel motor di tengah perjalanan seperti ini. Kalau lajur ini itu cuma medan berat 10 kilo melewati 3 sungai. Yang paling berat itu musim hujan. Jadi kita harus menyeberangi banjir itu masih 1 meter lebih. Dan kalau banjir besar itu mau nggak mau saya harus putar balik lewat dekat dengan kota. Sedangkan di sini SD Jipurapa 2 ini dengan kota itu jaraknya hampir 50 kilo lebih. Tidak hanya tantangan di jalanan, Andik juga harus melewati sungai yang kadang ditumpangi oleh muridnya. Saya dulu itu sangat kasihan banget. Di tahun 2006 di sini itu tidak ada yang mau mengajar. Benar-benar di sini itu pedalaman, daerah terpencil, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Bahkan sinyal pun tidak ada sih. Perjuangan untuk mengajar juga dilakukan oleh Sahari, guru honorer asal Pangkep, Sulawesi Selatan. Setiap hari, Sahari harus menempuh jarak 40 km ke Sekolah Dasar Negeri 6 Pelubung, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene. Sekolah tempat Sahari mengajar berada di daerah terpencil di daerah perbukitan. Saat hujan, perjuangan Sahari untuk mengajar tidaklah mudah. Ia harus berjalan kaki karena motornya tidak mampu membelah jalanan berlumpur di tengah hutan. Termasuk Sahari harus melewati sungai. Sahari menerima gaji sebesar Rp223.000 per bulan dan dibayarkan setiap 4 bulan. Gaji yang diterima Sahari telah mengalami sedikit kenaikan dari beberapa waktu sebelumnya yang hanya Rp100.000 per bulannya. Ya, status saya sampai sekarang ini Pak masih honorer karena sekarang saya mau lagi mendaftar namanya P3K, sedangkan saya mempunyai ijazah itu Pak cuma D2. D2. Ya, sedangkan yang diterima itu menjadi P3K, ijazah S1. Bagi Sahari dan Andik, perjuangan agar bisa mengajar siswa mereka tentunya adalah bentuk pengabdian. Senyum siswa dan harapan agar pendidikan bisa diakses siapa saja adalah pelipur mereka. Meski negara belum hadir untuk memberikan gaji yang layak. Tim Liputan Kompas TV. Sudah hadir para pahlawan pendidikan kita, Pak Andik Santoso dan juga Ibu Sahari. Selamat malam Pak Andik, Bu Sahari. Malam Pak Andik. Ya, malam. Malam Bu Sahari. Malam Pak. Ya, mau ke Pak Andik dulu. Pak Andik udah berapa lama Pak jadi guru honorer di situ? 18 tahun lebih. Berarti setahun lagi 19? Iya. Iya. Ya benar, iya sih benar. 18 tambah 1, 19 ya Pak ya. Iya. Tapi 300.000 itu bisa cukup untuk sebulan Pak? Ya nggak cukup, wong saya sekali transport, sekali jalan itu 50.000. Sekali jalan 50.000. Nah kalau 300 kan satu hari 10.000. 10.000. Iya. Minus 40.000. Sisanya gimana tuh Pak Andik? Sisanya yang di atas. Masya Allah, Bapak berarti kerja apa? Serabutan juga? Serabutan. Apa aja misalnya Pak? Ya kadang jual kayu bakar, kadang ya disuruh apa-apa mau asal ada upahnya itu. Ini 2024 sekarang, gaji 300.000 itu sejak kapan Pak? Tahun berapa, ingat nggak? Sejak 2015-an. 2015-an, hampir 10 tahun loh, Cing. Nggak naik-naik gitu Pak. Itu kalau kenaikan gaji itu berdasarkan apa sih Pak? Kalau peraturannya, menurut peraturannya? Naik itu kita kan digaji lewat dana bos. Ya. Bosnya kecil. Oh. Daerah terpencil itu. Jadi dana bos ini dibagi untuk beberapa guru honorer juga? Iya. Di tempat Bapak ada berapa guru honorer? Ada 3. Oh 3, ya. Iya. Nah ini video Pak Andik kemana nih Pak, boleh cerita? Ini menyeberangi sungai ketika pulang sekolah. Ya Allah, jalannya berlumpur begini. Kalau banjir itu 1 meter lebih. Jadi memang
harus nyebrang sungai. Perjalanan saya melewati 3 sungai Oh, kalau musim hujan. Oh. Tapi medannya pun begini ya, bisa pakai motor tapi harus lewat jalan berlumpur, sungai dan sebagainya. Ya, melewati 3 sungai. Medan beratnya 10 kilo. 10 kilo medan beratnya ya. Lokasi ini dari kota Jombang itu hampir 50 kilo lebih. Medan beratnya 10 Jauh kilo. ya. Itu motornya sampai harus terendam begitu, Iya. mudah rusak juga dong kalau gitu. Kadang sampai 1 bulan itu rusak 2 kali. Ya Allah. Mesinnya. Mesinnya yang rusak malah. Ambrol ya. Iya, kalau Bu Sahari juga ternyata perjuangannya sama-sama berat juga ya Bu Sahari, boleh cerita itu bagaimana tiap hari kalau ke Iya. sekolah? Betul, Mbak. Ya, kalau perjuangan saya tuh ke sekolah itu, Mbak, saya jalan kaki kalau sampai di kaki gunung. Jalan kaki sampai Iya. di kaki gunung. Ya, Karena udah nggak bisa naik kendaraan lagi dari situ. ya. Kalau tidak bisa lagi naik motor itu, Pak, kita jalan kaki. Seberapa Ya, karena motor itu kalau tidak bisa mendaki, iya, kita jalan kaki lagi naik sampai di sekolah. Oke. Apalagi kalau musim hujan, karena jalanan itu Pak licin. Iya, Oh ya, licin seperti ini yang di Jalanannya video ya licin. Ibu ya? iya, iya. Ibu pernah nggak Iya, dengan, Mbak. dengan kondisi yang seperti ini akhirnya nggak sampai ke sekolah Bu karena rintangan-rintangan ini Bu? Ya, alhamdulillah saya tidak pernah tidak sampai ke sekolah. Kalau memang saya mau memang ke sekolah, tapi ya walaupun kita lambat itu datang ke sekolah, kita harus sampai ke sekolah karena itu anak-anak harus tetap menunggu kita. Ya, biar sampai jam 9, jam 10 baru sampai. Anak-anak itu tetap menunggu kacang di sekolah, iya. Iya, Ibu Karena padahal jauh juga jalanannya, iya. Perjalanan juga jauh dari rumahnya. iya. Ada yang 3 kilo, ada 4 kilo perjalanan ke sekolah, Pak. Makanya itu anak-anak dia tidak mau pulang kalau dia tidak belajar. Iya. Iya. Luar biasa Jadi berjuangnya. Dengan ya, berjuang menunggu ini sampai juga Ibu tidak datang. mendapatkan Iya. gaji, mohon maaf 223.000 yang dibayarkan setiap 4 bulan begitu ya Bu ya? Iya, satu bulannya itu 230 Satu ribu, bulan Pak. Ya, 230.000. satu per bulannya. Jadi kalau dirapel nanti 4 bulan baru diterima. Oke. Karena istilahnya itu nanti keluar dana bosnya. Karena setiap triwulan baru ada keluar yang namanya dana bos. Iya. Ya. Nah, kita masih akan bahas perjuangan Bu Sahari, juga Pak Andik, tapi sesaat lagi tetap di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Ya, kita kembali di Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Pak Andik, ada Bu Sahari juga di Zoom dan kita juga sudah bergabung bersama kita. Ini ada anggota DPR Komisi 10 Muhammad Nur Purnama Sidi, Bang Pur. Assalamualaikum Bang Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Sejahtera untuk kita semuanya. Malam. Kita ke Pak Andik dulu ya. Ya. Pak Andik, itu kan perjuangan nyampainya juga menguras energi, tenaga. Iya. Itu pengaruh nggak sama waktu mengajarnya jadinya? Ya pengaruh karena medannya sangat berat sekali. Ah, Serta yang paling berat itu musim hujan. Paling berat. ya. Makanya medan yang saya lewati itu harus melewati 3 sungai di saat pagi itu masih banjir. Oke. Kalau misalnya lagi musim hujan jadi harus muter atau jaraknya jadi lebih jauh? Kadang belum sampai pulang sudah hujan, banjir, saya harus putar balik karena tidak bisa langsung menerjang. Posisi banjir itu masih 1 meter lebih. Jadi kalau putar balik itu lewat ke arah kota, lebih jauh. Lebih jauh lagi? Kalau PP itu sekitar 100 kilo. 100 kilo? Iya kalau PP. Oh, karena harus berputar ya Harus jalannya berputar. ya. Bahkan apakah ada yang misalnya tamu ke sana lalu nggak bisa nyampe ke lokasi? Ada. Oh, siapa itu waktu itu? Kemarin itu dari NTT itu orang 6 ingin ngerti lokasi, nggak sampai ke lokasi. Karena Saking Saking beratnya. beratnya medannya di sana. Wah,
kalau Bu Sahari juga mengalami hal yang sama ya Bu ya. Kalau musim kemarau, musim hujan berarti beda juga ya tantangan menuju ke sekolahnya Bu? Iya betul Mbak. Tantangan itu kalau musim hujan. Mhm. Iya, itu sampai harus berapa lama Ibu ke sekolah kalau musim hujan? Kalau saya itu Mbak, karena saya nginap di atas di perumahan dinas, jadi kadang saya baliknya itu 2 kali dalam 1 minggu, kadang 3 kali dalam 1 minggu. Oh. Iya, Iya, karena kalau sulit sekali ya Bu ya untuk ya sulit Mbak, iya sulit betul ya. Iya Ibu kalau jalan Apalagi kalau musim hujan, iya. kalau jalan nembus hutan gitu Ibu sendiri aja atau memang ada guru yang bareng atau ada yang nganter gimana? Bu? Jalan sendiri Pak, karena saya kan sendiri perempuan dari luar sini di kota. Sendiri jalan kaki naik, iya. Iya, iya. Kadang itu kita ketemuan di jalan itu berpapasan dengan orang yang kalau ada orang mau ke pasar, mau kemana, mau keluar ke kota, baru kita berpapasan di jalan itu. Iya, iya. Kalau dilihat dari jalan kakinya itu ke sana sendirian, iya. kalau dilihat dari medannya itu kan licin. Ibu pernah kepleset sampai pakaiannya kotor terus ngajarnya. Betul itu Pak, sering kali jatuh ini baru-baru lagi habis jatuh Pak, ini tangan ini belum bisa naik, ini satu lengannya ini belum terlalu bisa naik karena tertindih motor. Iya. Bapaknya juga itu kasihan luka anunya kakinya karena ditindih oleh mesin. Saya tidak bisa berdiri. Nanti ada itu orang bantu saya baru lewat itu ada orang lewat baru ada juga itu yang dekat dari situ karena sudah ada rumah yang dekat-dekat dari situ saya berteriak ya terus kedengaran suara ada itu ibu-ibu lari untuk membantu saya. Iya. Iya, iya. Ya, Berdiri licinnya motornya. itu ya Bu ya. Kalau Pak Andik juga Karena bahkan licin. pernah ya cedera ya. Iya. Saya jalan kaki 20 kilo selama 4 bulan juga pernah. Oh iya. Pas medannya berat. Bahkan saya berangkat jam 5 pagi. Supaya sampai tepat waktu. Iya. Ya. Untuk sampai tempat waktu. Kalau pas lagi naik motor pernah kecelakaan, pernah. Sering sekali. Karena medannya kan low within. Oh. Bahkan sampai saya pernah mengalami sepeda rusak itu sampai jam 9 malam baru nyampe rumah. Itu pun tidak ada yang tahu. Ya, karena tidak ada yang warga di sekitar iya. situ juga ya Pak ya, Kalau jauh-jauh. sudah mendekati malam kan tidak ada orang lewat. Iya, iya, betul. Jadi secara jalannya pun infrastrukturnya memang tidak ada warga lain lewat di sana ya Pak ya. Ini bahkan motornya, tadi kan Pak Andik bilang motornya sering rusak. Udah berapa kali rusak Pak? Sempat dihitung atau tidak? Saking... Sudah habis 11 mungkin ya. 11 motor. 11 motor. Itu yang cuma tinggal 1 yang masih ada di rumah. Dari 11 motor. Rusak udah nggak bisa dipakai jadi harus Itu ganti. sudah parah, sudah tidak bisa diperbaiki. Oh. Sudah sempat ada bantuan misalnya? Pernah Dari- dikasih. Oh pernah dikasih motor Iya, untuk Bapak. Tapi ya rusak lagi karena jalannya begitu ya Ya Pak ya? medannya memang berat. Iya, iya, iya. Bang Pur, kalau lihat perjuangannya Pak Andik juga Bu Sahari sebegitu besarnya, tapi gajinya hanya 300.000, 230.000, tentu tidak sebanding lah. Ini bagaimana DPR memperjuangkan ini? Iya, terima kasih loh Mbak. Jadi selamat malam juga buat Bu Sahari sama Mas Andi ya. Jadi saya alhamdulillah 5 tahun kebelakang kemarin kita fokus Komisi 10 DPR RI memperjuangkan mandatory spending 20% untuk dana pendidikan. Dan beberapa cara kita lakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan, termasuk juga Kementerian Pan-RB. Jadi memang problem pertama, sesungguhnya dalam konteks anggaran, postur anggaran kita, kalau betul-betul itu dialokasikan kepentingan khusus pendidikan, anggaran pendidikan kita sebenarnya sudah cukup. Apalagi kemudian kurang lebih 53% dari anggaran pendidikan atau kurang lebih sekitar 400 triliun itu dilakukan dana transfer ke daerah. Jadi langsung dari pusat ke Pemda, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, yang dikelola di pusat itu khusus yang dari Kemendikbudristek itu hanya kurang lebih sekitar 12%. Oke. Nah,
Ya, selebihnya itu digunakan di kementerian lain yang memang tidak melaksanakan fungsi pendidikan, misalnya Kemenhan, Ya. Polri, segala macam itu. Nah, itu kemudian menjadi problem ketika dana transfer daerah itu ditafsir secara subjektif oleh pemerintah daerah. Iya. Oke. Nah, jadi bagaimana Pak kalau untuk bottleneck-nya di sana salah tafsir tapi pada praktiknya di lapangan bahkan Pak Andik misalnya 10 tahun ini gajinya Betul. tidak naik. Bu Sahari juga bahkan dirapel 4 bulan gajinya hanya 230.000 per bulannya. Betul. Karena itu menurut saya, karena pendidikan itu adalah mandat kemerdekaan Republik Indonesia, maka karena dengan ada kesenjangan fiskal antar daerah, ada daerah yang mampu seperti DKI, ada daerah yang tidak mampu misalnya seperti NTT. Karena itu beberapa kali saya di dalam rapat-rapat dengan beberapa kementerian termasuk di Badan Anggaran DPR RI, saya usulkan harusnya urusan pendidikan dan status guru itu menjadi status pegawai negeri pusat. Ya. Kenapa? Karena tadi ada senjang fiskal. Kalau kita serahkan ke daerah, daerah punya kemampuan yang berbeda, tentu nanti reward yang didapat teman-teman kayak Bu Sahari atau Mas Andi yang hanya 250.000, 300.000. Padahal misalnya di Jakarta, rata-rata guru-guru di Jakarta lebih dari 15 juta per bulan. Ya. 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 Nah, ini yang harus dituntaskan. Kita ke Pak Andik dulu. Pak Andik kan 18 tahun udah ngajar gitu. Ada rasa pengen nyerah karena perjuangan yang begitu berat? Ya kalau pas posisi sepeda rusak di tengah hutan, terus kita juga pulangnya sudah kelaparan, tenaga habis, terus nggak ada yang nolong, ya seakan-akan kita itu seakan-akan di dunia ini kayak nggak ada orang gitu, kadang merasa itu. Ya pernah mengalami seperti itu. Ya. Tapi tetap jiwa semangat saya tetap tinggi. Ya, yang membuat Pak Andik itu bertahan gitu dengan perasaan ditinggalkan oleh semua orang, nggak ada yang perhatiin, itu apa yang bikin bertahan? Soalnya gini, kalau saya nggak mau di situ, terus siapa lagi? Jarang orang yang istilahnya dengan hati nurani benar-benar di situ itu memang medannya sangat berat. Saya waktu itu di tahun 2006 bahkan orang ditawarin nggak ada yang mau mengajar di situ. Saya benar-benar kasihan. Karena medannya sangat berat. Jadi itu saya dasari dengan rasa ikhlas. Iya. Dan sekarang guru di sana PNS, banyaknya Pak Andik masih honorer, apa yang jadi kendala selama ini Pak? Mohon maaf saya bertanya soal itu. Kenapa sulit begitu untuk naik statusnya? Ya gimana lagi, padahal saya juga sudah tes itu 3 kali. Sudah 3 kali tes? 3 kali, 4 kali ini. 4 kali ini. Nah ini Pak Pur, misalnya Pak Andik sudah tes berkali-kali, pengabdiannya sudah 18 tahun bahkan. Lebih bahkan ya, sudah hampir 19 tahun. Sejak 2006. Ya. Ini bagaimana ya? Ya, Bang Pur maksudnya mungkin ada privilege atau kemudahan untuk guru-guru. Bantuan begitu bantuan ya? Gitu. Oke. Jadi sesungguhnya kami di Komisi 10 sudah buat kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi teman-teman guru honorer yang pengabdiannya lebih dari 5 tahun, itu dapat afirmasi. Satu, afirmasi nilai. Yang kedua, itu kemudian bisa secara otomatis dengan pengabdiannya itu langsung diangkat menjadi guru PNS P3K. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan politiknya antara Komisi 10 dengan pemerintah. Baik, Bang Pur. Adalah Bang Pur, kita minta Pak Andik mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Pur. Siap, Pak Andik. Siap. Kemarin itu saya juga ikut tes, Pak. Tapi tidak dapat nilai afirmasi, tambahan afirmasi. Dengan alasan umurnya kurang 35. Dan umur saya sekarang sudah menginjak 37. Ya. Jadi sesungguhnya afirmasi itu kita berikan kepada teman-teman yang lewat usia 35 tahun. Karena kan Undang-Undang ASN itu maksimal 35 tahun jadi PNS. Nah, afirmasi itu sesungguhnya kita berikan kepada teman-teman yang memang umurnya sudah melampaui umur maksimal
mendaftar sebagai CPNS. Nah, kalau Mas Andi nggak dapat afirmasi, berarti ini kekeliruan dari pihak penyelenggara. Dan ini tentu nanti akan kami jadikan catatan besok, insya Allah di bulan ini minggu depan kami akan raker lagi dengan kementerian untuk mungkin kita bisa. Nah sekalian Bang Pur kalau bisa titip ini Pak Andik dan Bu Sahari yang jelas jadi contoh kasus, mungkin di tempat-tempat lain juga banyak guru-guru honorer yang mempunyai masalah yang sama. Mungkin dengan keberadaan Bang Pur di rapat itu bisa menyelesaikan semua masalahnya Bang Pur. Ya siap, insya Allah nanti Rabu kita akan raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bu Sahari, ada yang mau disampaikan langsung ke Bang Pur? Ya, betul itu Mbak. Banyak yang saya sampaikan. Iya, mudah-mudahan. Kalau Ibu Sahari kan sudah 58 tahun, sudah mau pensiun ya Bu ya? Ya, sudah mau pensiun Mbak. Makanya ini saya bilang Mbak, bagaimana kesan saya punya ini. Karena sedangkan saya sudah tidak bisa mendaftar namanya P3K. Karena umur saya juga sudah hampir finish. Sedangkan saya punya ijazah cuma D2 Mbak. Nah, umur berapa tahun Bu kan tidak Sari? bisa, ya? Ibu umur berapa tahun sekarang? Sudah umur 58 Pak. 58. Iya. Tinggal sebentar lagi ya. Ya, sebentar lagi. Sedangkan saya menghabis sudah 25 tahun. Mulai 99 sampai sekarang. Bang Pur, bagaimana, ada yang bisa dibantu, dijaminkan untuk Bu Sahari, apalagi sudah mau masuk masa pensiun ini? Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya perjuangan kami yang sudah kami lakukan 5 tahun ke belakang, ini adalah memperjuangkan teman-teman yang memang sudah pengabdiannya lebih dari 5 tahun. Artinya kalau 25 tahun ini seharusnya kemarin kesepakatannya adalah otomatis diangkat menjadi guru PNS P3K. P3K ya. Betul. Karena memang kan kalau PNS yang reguler tidak mungkin. Nah, jadi P3 itu ada ruang yang bagi teman-teman yang memang sudah melampaui usia minimal 35 tahun itu. Nah sesungguhnya memang per hari ini dari 800 sekian ribu sudah tercatat diterima sekitar 626 ribu yang sudah kita perjuangkan dari honorer menjadi guru P3K. Problemnya ini perlu saya sampaikan. Problemnya misalnya kayak di NTT dikasih kuota misalnya 1.000 untuk formasi P3K. Tapi kemudian NTT misalnya itu hanya menyampaikan 100 atau 200. Nah, jadi antara kuota yang diberikan oleh pusat dengan formasi yang diusulkan oleh daerah ini juga masih senjang. Oke, nah ini yang harus dituntaskan segera begitu ya Pak Pur ya. Kenapa? Karena memang kemampuan fiskal daerah berbeda. Oke, baik. Nah berikutnya, meskipun kondisinya penuh perjuangan seperti ini, ternyata masih banyak yang mau menjadi guru. Kita lihat datanya berikutnya. Nah, kita lihat datanya di layar ini. Tuh, kalau kita lihat mahasiswa bidang ilmu pendidikan itu 413.000 orang 2019, sementara sampai di 2022 semakin banyak, ada 563.000. Iya. Padahal informasi atau hal-hal yang kita dapati banyak ya, seperti Pak Andik, Bu Sahari, tapi minatnya masih banyak ya yang berminat menjadi guru. Berikutnya? Berikutnya ini ada rasio perbandingan jumlah guru dan murid 1:15 untuk SD, SMP 1:14 dan SMA 1:15. Iya. Nah berikutnya? Nah itu tadi kita lihat datanya, tapi begini Bang Pur, apakah bisa dititipkan untuk Pak Andik dan Bu Sahari, kalau kita menunggu kan pasti prosesnya untuk tadi kesenjangan fiskal daerah, belum lagi perbedaan untuk penerjemahan aturan itu di daerah, sementara kalau Bu Sahari misalnya berkejaran dengan waktu pensiun, Pak Andik sudah begitu lama, mau sampai kapan menunggu? Nah apa langkah cepat yang bisa dilakukan? Kalau tadi mungkinkah misalnya tadi memasukkan ke pemerintah pusat untuk status ini dititipkan? Ya, memang kalau bicara
undang-undang yang sekarang kita memang belum bisa menyatakan bahwa seluruh guru yang ada di Indonesia itu menjadi pegawai pusat. Kita memang harus ada perubahan undang-undangnya dan kemudian ada keputusan menterinya. Tapi Mbak, jadi ada kesepakatan dan ada keputusan di DPR bahwa seluruh guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun itu di akhir tahun 2024 itu harus sudah tuntas diangkat menjadi P3K. Nah, keputusan ini nanti yang akan kami sampaikan lagi ke Kementerian Pendidikan yang sekarang sudah terbagi menjadi 3 kementerian itu. Terutama di Raker besok hari Rabu, insya Allah akan saya sampaikan dan saya ingatkan lagi bahwa ada janji dari pemerintah bahwa teman-teman yang sudah pengabdian lebih 5 tahun 2024 harus sudah diangkat menjadi PNS P3K. Ini menurut saya yang nanti akan saya ingatkan dan perjuangan lagi, khususnya nanti Mas Andi dan Bu Sari akan saya jadikan contoh dari problem yang memang masih terjadi di lapangan. Pak Andik, kalau di sekolah ngelihat murid-muridnya gitu, apa yang terbersit di pikiran dengan perjuangan untuk bisa mengajarnya, apa yang membuat tetap bertahan atau semangat, Pak Andik? Sebenarnya di sana itu saya kasihan banget, karena tempat itu kan jauh dari keramaian, mau ke sekolah ke luar ya jauh. Di situ hanya cuma 1 dusun, 1 kampung, yang jaraknya itu kalau keluar tuh 10 kilo lebih. Jadi muridnya pun jauh menuju sekolah. Jauh. Apalagi murid saya yang kelas 1, 2, 3 SD itu RT terakhir itu kalau berangkat harus menyeberangi 3 sungai. Di waktu banjir. Kalau enggak diantarkan, kalau Jawa itu disunggi, itu bisa terbawa arus. Seperti yang di video saya itu, saya menyeberangkan murid-murid saya. Itu. Seperti itu gambarannya. Jadi melihat perjuangan muridnya seperti itu juga membuat tambahan semangat buat Andik ya. Nah, seperti kita lihat ini ada ucapan dari para murid berterima kasih untuk Pak Andik Santoso. Kita dengarkan. Melalui video ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Guru Andik Santoso karena sudah memberikan bimbingan atau arahan yang baik kepada saya. Awal mula saya mengikuti dunia pendidikan karena termotivasi oleh Pak Guru Andik, yang dimana beliau mengajar melewati jalan yang ekstrim dan 3 sungai. Selain itu, menurut saya di dusun kami, dusun Kendudeng masih berkekurangan guru. Pak Andik merupakan sosok guru yang sangat sabar dan penuh semangat untuk terus mengamalkan ilmunya, terutama pada siswa-siswi yang ada di daerah terpencil ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Andik yang telah mengajar saya waktu SD tahun 2005 sampai saat ini saya bisa bersamai Pak Andik untuk turut ikut serta mengajar di wilayah SD terpencil. Tak hanya dari mantan murid, ada juga ungkapan kasih sayang ini Pak dari murid-murid Bapak ya, matur suwun Pak Guru Andik. Itu tadi yang 2 pertama itu murid saya yang waktu kecil dan sekarang menjadi guru. 1 lembaga dengan saya. Jadi itu guru juga saya. Barengan sama Bapak ya? Yang 2 tadi itu lamanya saking lamanya saya. Itu murid saya yang masih kecil dan sekarang menjadi guru 1 lembaga dengan saya. Dan terinspirasi oleh Bapak tadi katanya ingin jadi guru karena lihat Pak Andik. Sama-sama juga perjuangannya mau ke tempat mengajar atau ke sekolah juga jauh dari rumahnya. Sama-sama jauh, melewati sungai juga. Tapi lebih jauh rumah saya. Ini di RT terakhir Mas Agung dan Pak Yusuf nih. Bapak bagaimana melihat ternyata murid-murid yang Bapak didik sekarang juga mengikuti jejak Bapak? Ya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali murid-murid saya bisa melakukan sesuatu hal yang positif dengan didasari dengan rasa ikhlas. Landasannya ikhlas itu ya Pak ya. Kalau Bu Sahari, itu bagaimana Ibu sekarang melihat anak-anak murid Ibu juga pasti banyak yang sudah bertumbuh, banyak yang sudah sukses.
Ibu Sahari tentu Ya, bangga ya Bu ya. alhamdulillah. Iya Mbak. Ada yang sudah ada yang kerja Mbak, ada juga yang sudah kuliah, sudah ada berapa itu yang kerja itu di luar kota. Ya, banyak sudah yang berhasil itu Mbak. Ya. Apa sekarang harapannya Bu Sahari menjelang pensiun ini Bu? Ya, harapan saya itu Mbak, mudah-mudahan kesian pemerintah itu bisa memperhatikan saya itu Mbak. Bagaimana kesan saya itu, perjuangan saya mulai dari tahun 99. Saya mendaftar purna itu, kasih masuk namanya tahun 2005 itu, namanya database, tapi tidak diterima, ditolak. Saya pernah lagi lolos itu kan namanya K2 tahun 2014, SK saya tidak diterima lagi. Ya, itulah Mbak. Bagaimana perjuangan saya itu karena apa namanya, saya itu betul-betul itu namanya tidak pernah berputus asa itu Mbak. Saya selalu bertahan sampai selesai itu satunya masa kerja saya itu. Saya Baik, terima kasih ya Bu Sahari. Pak Andik mungkin ada yang mau disampaikan lagi harapan-harapannya Pak Andik? Harapannya ya semoga tahun ini terjaring PNS ini untuk tahun ini. P3K ya Pak ya? ini. Karena saya juga sudah daftar. Ya. Pak Andi dari mana Pak Andi? Dari Jombang Pedalaman. Jombang, Jatim ya? Ya, Jombang paling pedalaman Pak. Desa Pundi? Desa Jipurapa. Dusunnya Kedung Dideng, desanya Jipurapa. Itu sangat jauh sekali Pak. Ya. Kalau Ibu Sahari dicatat juga boleh Pak, itu dari SD Negeri 60 Pangkep. SD Negeri 60 Bung, Pangkep Kelurahan Sulsel Bontoa, ya? Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Oke ya siap Bu. Iya, SD Negeri Kalau 60 gitu Bung Pangkep. Saya sampaikan Bung, langsung Kelurahan ke Bontoa, Pak Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Sahari, Bang Pur, juga Pak Andik. Dan buat kita semua ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk, tidak pernah terpikirkan bahwa banyak sekali orang yang mengharapkan haknya, tapi belum tersampaikan seperti Pak Andik dan Bu Sahari. Mudah-mudahan hak Pak Andik dan Bu Sahari lewat Bang Pur bisa segera direalisasikan ya. Betul, insya Allah nanti Rabu dibawa ke Raker. Ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bang Pur, Pak Andik, Bu Sahari. Selamat malam.